Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Laili. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang bijak dalam menggunakan layanan N-Banking. N-Banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik seperti ATM, edisi, atau point of sales, internet banking, SMS banking, mobile banking, e-commerce, phone banking, dan video banking. Baik nasabah dan pihak bank sama-sama diuntungkan. Dari sisi nasabah, penggunaan waktu menjadi lebih efisien, sebab nasabah tidak perlu mendatangi bank dan mengantri hanya untuk melakukan transfer atau melakukan pembayaran. Sementara untuk pihak bank, mereka pun dapat melakukan efisiensi budget untuk kantor cabang dan karyawan. Lebih jauh lagi, mereka dapat melakukan investasi dana untuk pengembangan teknologi. N-Banking sendiri mendorong mewujudkan masyarakat less cash society. Less cash society adalah gaya hidup dengan menggunakan media transaksi atau uang elektronik dalam bertransaksi sehingga tidak perlu membawa uang fisik. Cash society selain dapat meningkatkan sistem pembayaran yang cepat, aman, dan efisien untuk mempercepat perputaran aktivitas ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Juga dapat mencegah tindak pidana kriminal maupun tindak pidana pencucian uang. Produk M-Banking. Yang pertama ada layanan ATM, yang kedua ada Electronic Data Capture atau EDC, yang ketiga SMS Banking, yang keempat Phone Banking, yang kelima Mobile Banking, yang keenam Internet Banking, dan yang ketujuh Video Banking. Di sini saya akan menjelaskan apa itu layanan ATM. Anjungan Mandiri merupakan suatu terminal atau mesin komputer yang terhubung dengan jaringan komunikasi bank yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan secara mandiri, tanpa bantuan teller ataupun petugas bank lainnya. Sesuai dengan perkembangan teknologi, saat ini bank juga telah menyediakan 3 tipe mesin ATM, yaitu yang pertama, mesin ATM yang hanya melayani transaksi non-tunai, lalu melayani transaksi penyetoran uang tunai atau cash deposit machine, dan mesin ATM yang dapat melayani semua transaksi. Selain di kantor bank, saat ini nasabah dapat dengan mudah menemukan mesin ATM di berbagai tempat. Melalui ATM, nasabah dapat mengakses rekeningnya untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, yaitu transaksi penarikan tunai dan transaksi non-tunai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Electronic Data Capture atau EDC. EDC sendiri merupakan perangkat atau terminal yang dapat digunakan untuk bertransaksi menggunakan kartu debit atau kartu kredit atau prabayar di merchant atau toko. Fitur edisi sendiri ada 3 macam. Yang pertama ada sell. Sell itu adalah fitur pembayaran dengan memasukkan atau menggeserkan kartu debit ke mesin edisi. Setelah itu, harus menginput nominal pembayaran. Jika transaksi sudah berhasil, mesin akan mencetak kertas bukti transaksi. Yang kedua ada void. Fitur ini bisa digunakan jika ingin membatalkan transaksi pembayaran yang telah dilakukan. Fitur ini hanya bisa dilakukan setelah melakukan proses settlement. Lalu yang ketiga ada settlement. Settlement sendiri adalah fitur ini memungkinkan server bank mentransfer sejumlah uang ke gerai tertentu dalam kurun waktu 1 hari saja. Jika proses settlement belum terjadi, bank tidak akan mengirimkan uang ke rekening gerai tersebut. Lalu selanjutnya ada SMS Banking. SMS Banking adalah layanan perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler atau handphone dengan menggunakan SMS. Jenis-jenis transaksi melalui SMS Banking, di antaranya yang pertama, transfer dana, yang kedua, informasi saldo, yang ketiga, mutasi rekening, yang keempat, pembayaran kartu kredit, dan yang kelima, pembelian pulsa isi ulang. Selanjutnya ada Phone Banking. Phone Banking adalah layanan untuk bertransaksi perbankan atau mendapatkan informasi perbankan lewat telepon dengan menghubungi nomor layanan pada bank. Layanan tersebut antara lain bertujuan memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan berbagai transaksi perbankan melalui telepon. Fitur antara lain informasi perbankan, yaitu informasi suku bunga, kurs, info produk bank, lokasi ATM, dan kantor cabang.
Transaksi perbankan, misalnya informasi saldo, pembayaran tagihan listrik, telepon pasca bayar, kartu kredit, pemindahan buku, transfer antar bank, pembelian isi pulsa, mutasi rekening, perubahan PIN, dan data nasabah. Selanjutnya ada mobile banking. Mobile banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. Layanan mobile banking dapat digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia pada SIM card atau USSD, atau melalui aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal oleh nasabah. Fitur-fitur layanan mobile banking yaitu layanan informasi saldo mutasi rekening, tagihan kartu kredit, suku bunga, dan lokasi cabang atau ATM terdekat. Dan layanan transaksi seperti transfer, pembayaran tagihan listrik, air, pajak, kartu kredit, asuransi internet, pembelian pulsa, tiket, dan berbagai fitur lainnya. Baik, selanjutnya ada internet banking. Internet banking adalah layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank. Kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagai perantara atau penghubung antara nasabah dengan bank tanpa harus mendatangi kantor bank. Nasabah dapat menggunakan perangkat komputer desktop, laptop, tablet, atau smartphone yang terhubung ke jaringan internet sebagai penghubung antara perangkat nasabah dengan sistem bank. Fitur layanan internet banking antara lain informasi umum rekening, tabungan, atau giro, rekening deposito, informasi mutasi rekening, transfer dana, baik transfer antara rekening maupun antar bank, pembelian pulsa, layanan informasi seperti suku bunga dan kurs, dan pembayaran, misalnya pembayaran telepon, internet, dan kabel TV. Yang terakhir ada video banking. Video banking merupakan teknologi yang memungkinkan nasabah melakukan aktivitas perbankan jarak jauh menggunakan suatu perangkat khusus yang disediakan oleh bank yang memungkinkan nasabah berkomunikasi audiovisual dengan petugas bank, menginput data, mencetak statement, dan mengeluarkan kartu baru. Fitur video banking di Indonesia saat ini antara lain pembukaan rekening, informasi produk, tarik dan store tunai, transfer dana, pembelian pulsa, dan pembayaran tagihan seperti kartu kredit listrik dan telepon. Baik, hanya sampai sini yang bisa saya sampaikan tentang bijak dalam menggunakan layanan m-banking. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.